never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez ikut serta di MotoGP San Marino, tetapi dia menyadari bahwa dia masih memiliki sedikit jalan untuk menganggap dirinya sebagai kandidat pemenang. Marc Marquez juga bertarung di Misano. Setelah mengakhiri kekeringan kemenangan selama 1043 hari di Aragon, juara dunia 8 kali itu kembali mengendarai sepedanya pada hari Jumat ini, 5 hari kemudian. Dan sebenarnya perasaannya di Grand Prix San Marino cukup baik. Pebalap Gresini Racing justru menempati posisi kedua dalam 2 sesi latihan bebas Jumat ini. Di FP1, dengan catatan waktu 1:31.744, tertinggal 37/1000 dari Jorge Martin. Dan dalam praktek, dengan waktu 1:38.70, 185/1000 di belakang Pecco Bagnaia yang mengesankan. Yang berubah dari kurang menjadi lebih baik, untuk memerintah di dalam negeri dan mengklaim dirinya sebagai favorit meskipun mengalami kesakitan fisik. Marquez ikut serta, dengan 2 pria yang menguasai klasifikasi umum dan dengan tamu mewah lainnya seperti Pedro Acosta atau Enea Bastianini. Yang dari Cervera mengungkapkannya secara verbal dengan menempatkan dirinya dalam perebutan podium. Namun belum untuk meraih kemenangan, karena ia mengharapkan peningkatan dari 1 dan 89 besok, yang ia harap dapat membuat ketagihan. Saya mencari sensasi Austria, dan saya menemukannya, Marc memulai dengan mengatakan kepada media setelah Jumat. Ada 2 pembalap, Martin dan Bagnaia, yang semakin menaikkan levelnya. Saat ini, kami sedang berjuang untuk podium, belum untuk meraih kemenangan, saya harus meningkatkan beberapa poin. Saya pikir mereka akan mengambil alangkah Sabtu ini, mari kita lihat apakah saya bisa bersama mereka. Pria dari Ilerda merinci bagaimana dia tiba di Misano dalam hal kepercayaan diri setelah sesuatu yang penting seperti akhir pekan yang sempurna di Aragon. Rasa istimewanya adalah saya datang dari kemenangan, dan kepercayaan diri adalah hal lain. Salah satu aspek yang paling saya sukai. Sementara itu, Joan Mir yang sudah absen pada hari Jumat karena penyakit gastroenteritis, kondisi fisiknya tidak kunjung membaik pada hari Sabtu ini, sehingga ia mengambil keputusan untuk tidak mengikuti IP San Marino. Honda berharap bisa kembali ke trek pada tes Senin nanti. Di momen terpenting dan krusial dalam pengembangan Honda RC213V tahun 2025, pebalap terkemuka asal Tokyo, Joan Mir, terserang penyakit gastroenteritis dini yang, untuk saat ini, membuatnya meninggalkan San Marino Grand Prix, yang berlangsung akhir pekan ini di Misano. Namun, tujuan utama akhir pekan ini adalah tes resmi IRTA MotoGP yang berlangsung pada hari Senin, dan di mana Honda memiliki banyak harapan dan sarana. Karena mereka telah menghadirkan sejumlah besar fitur baru yang dimiliki oleh para pebalap merek tersebut. Saat ini, kehadiran Mir pada hari Senin belum diketahui, namun Honda berharap Mir akan pulih tepat waktu agar dapat turun ke trek pada hari tes resmi hari Senin. Mir tiba di Misano pada hari Rabu dengan beberapa gejala kurang enak badan, menderita gastroenteritis yang memburuk pada hari Kamis hingga membuatnya menyerah pada hari Jumat, keluar trek pada hari pertama akhir pekan. Pada akhirnya, Honda cukup yakin bahwa Mir akan kembali beraksi pada hari Sabtu ini. Namun akhirnya dalam pernyataan singkat mereka menjelaskan bahwa situasi yang sempat membaik pada Jumat malam, kembali memburuk pada Sabtu pagi ini. Sehingga membuatnya harus melakukannya secara permanen bersaing. Karena ini adalah tes resmi IRTA, semua tim mendapat lampu hijau untuk mengikuti tes. Jadi selain Luca Marini, HRC akan memiliki penguji Stefan Bradl dan pembalap LCR Johan Zarco dan Takaaki Nakagami, yang bersama Honda belum dihitung dalam tes privat terbaru. Tetapi mereka dapat menggunakannya jika dianggap tepat. Puig menyoroti kegigihan Marquez setelah kembali meraih kemenangan dan menggarisbawahi pentingnya tekadnya dalam sebuah wawancara dengan El Periodico. Alberto Puig, kepala tim Repsol Honda,
telah menjadi saksi langsung dari salah satu comeback paling menarik dalam sejarah MotoGP baru-baru ini. Marc Marquez, juara dunia 8 kali, sekali lagi merasakan kemenangan setelah 1043 hari tanpa mencapai podium teratas. Sesuatu yang bagi banyak orang tampaknya tidak mungkin tercapai karena cedera dan komplikasi yang berulang. Namun bagi Puig, kesuksesan Marquez bukanlah suatu kejutan. Dan ia berbicara dengan otoritas dari seseorang yang juga pernah mengalami kerasnya balapan dan konsekuensi dari kecelakaan serius. Ketika kami mengetahui bahwa Marc sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan tim kami, meninggalkan Honda, meski masih memiliki kontrak dengan kami, itu menyakiti hati kami. Aku Puig, yang memahami alasan di balik keputusan sulit Marquez untuk berganti tim demi mencari tim yang lebih kompetitif. Sepeda motor. Sebagai mantan pebalap dan pemimpin tim, dan Honda sebagai pabrikan, kami memahami bahwa kami harus mempermudah dia. Karena dia telah memberikan segalanya kepada kami dan dia tidak senang. Marc ingin menguji dirinya sendiri, dia ingin tahu apakah, dengan motor yang bagus, dia masih kompetitif. Puig menilai, keputusan yang diambil Marquez sangat berani, namun juga penuh pengorbanan. Saya pikir dia mengorbankan banyak hal saat mengambil langkah itu. Dan saya tidak berbicara tentang uang, atau saya tidak hanya berbicara tentang uang, kata Puig, menyoroti apa artinya secara emosional bagi Marquez untuk meninggalkan tim tempat dia mencapai kesuksesan terbesarnya. Terlepas dari situasi tersebut, Puig meyakinkan bahwa dia tidak pernah ragu bahwa pebalap Katalan itu akan kembali menang begitu dia menggunakan sepeda motor yang lebih kompetitif. Seperti Ducati 2023, saya tidak pernah meragukannya. Kemenangan Marquez baru-baru ini di Motorland, yang menandai akhir dari kekeringan panjang kemenangannya, membawa kepuasan luar biasa bagi Puig, yang selalu percaya pada bakat dan kegigihan mantan muridnya. Sementara itu, Pecco Bagnaia, yang pincang akibat kecelakaan yang dialami minggu lalu di Aragon, berhasil memimpin hari pertama GP San Marino, balapan kandangnya, di depan Marc Marquez dan Jorge Martin. Kejuaraan dunia MotoGP tidak hanya dimainkan dalam balapan, tetapi juga dalam latihan. Pecco Bagnaia, yang pagi ini di FP mengeluh sakit parah di leher dan dada akibat terjatuh dalam kecelakaan dengan Alex Marquez di Motorland, memanfaatkan kekuatan dari kelemahan untuk menutup putaran cepat dan turun ke 1:30.685 yang menjadi waktu acuan latihan Grand Prix San Marino, di mana Marc Marquez berhasil finish kedua, mencatatkan waktu terbaiknya dengan waktu sudah menunjukkan angka 0, dan Jorge Martin melakukannya dengan waktu terbaik ketiga, setelah memimpin sesi tersebut. Pagi hari. Dengan cara ini, Bagnaia, juara bertahan 2 kali, ingin menyampaikan pesan kepada dua rival terbesarnya, bahwa ia tersentuh namun tidak tenggelam. Finish di belakang 3 posisi pertama secara keseluruhan adalah Franco Morbidelli yang berhasil menyelesaikan 1 putaran di akhir sesi untuk menyalip Enea Bastianini, yang berada di urutan kelima dan Pedro Acosta yang memimpin latihan. Kembali tertinggal 10 menit pertama di final dan ketika dia berada sudah dalam elemennya dia jatuh di tikungan 8. Ketika dia berada 2/10 di bawah waktu terbaiknya dan pada kecepatan 90 km per jam. Meski mampu kembali ke trek pada menit-menit terakhir, ia tak lagi mampu meningkatkan catatan waktunya. Marco Bezzecchi finish di urutan ke-7, menunjukkan bahwa ia mengetahui sirkuit seperti punggung tangannya, di depan Maverick Vinales, yang memulai dengan buruk tetapi menyelamatkan perabotan di menit-menit terakhir. Marc Marquez memuji permintaan maaf Pecco Bagnaia kepada saudaranya, Alex, setelah tuduhan orang Italia itu di Aragon, dan mencoba mengurangi tekanan yang mungkin ditimbulkan dengan pandangan ke masa depan. Dia yang menghina di jaringan adalah orang pertama yang menghubungi Anda.